Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, semua hampir minggu-minggu terakhir ini selalu bayangannya tentang kerajaan surga. Ada yang menakutkan, pada akhirnya ini juga agak membahagiakan. Dikatakan di sini tadi bagaikan kristal mengalir, gitulah kerajaan Allah. Dan di sini hanya dalam Injil Lukas hanya diingatkan, jangan sampai kalian hatimu akhirnya syarat dengan kepentingan dan duniawi dan lupa ada nanti datang waktunya. Dan tidak ditujukan lagi seperti dalam wahyu begini menakutkan. Tapi para bapak dan ibu tetap satu memang diingatkan oleh Allah bahwa akhirnya tujuan seluruh kegiatan kita di dunia ini lahir sampai dipanggil Tuhan hanya maunya bisa menyambung hidup bersama dengan Tuhan dalam kasih. Jadi cerita yang sudah mungkin pernah juga dengarkan, ada seorang pastor yang sangat kita katakanlah saleh ya, berkhotbah dan seterusnya, tapi monoton khotbahnya kan. Ada seorang supir sama-sama mati lalu banyak kan masuk ke surga. Lantas Petrus mengatakan, pastor, kamu di api penyucian. Supir langsung masuk surga. Proteslah pastor ini, bagaimana mungkin aku terus berkhotbah dan seterusnya, sementara supir ini mana pernah bergereja ini. Oh, hebat juga pastor datang ke Petrus. Alah, pastor kan berkhotbah setiap hari Minggu, terus buat ini, dan memang umat betul-betul di bawah mimbar semua mengantuk. Monoton. Supir ini dia ugal-ugalan, semua berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai bohong. Dia yang membuat orang mengingat aku. Kau di sanalah. Wah, itu ada juga seorang pastor ini lucunya kan, perokok. Kalau kamu memang untuk berkomunikasi dengan Tuhan harus selalu berdoa. Itu yang dikatakan dalam Injil, biar bisa kamu menjaga hatimu tetap berarah kepada Tuhan. Kamu bagaimana sebenarnya? Merokok dan berdoa apa ada hubungannya? Yang mana duluan kalian buat? Datanglah seorang, pastor, saya merokok sambil berdoa. Kurang ajar kau. Tak bisa begitu. Bagaimana kau merokok sambil berdoa? Gak cocok. Kalau pastor itu perokok berat. Satu lagi, saya pastor, sambil saya merokok berdoa. Ini yang bagus. Ketika merokok pun berdoa. Jangan berdoa merokok. Bagaimana kau merokok waktu misa? Tak boleh. Tapi kalau membenarkan diri. Pada hari ini para bapak dan ibu sekalian, ada yang dikatakan di sini teguran untuk orang yang suka, artinya melupakan tujuan terakhir itu, berpoya-poya seperti kata Yesus dalam Injil Lukas. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Oh, gimana itu ya? Tapi memang tidak dikatakan jangan melupakan kepentingan duniawi, tapi berpesta pora dan akhirnya mabuk. Mabuk banyak artinya, bukan harus mabuk dengan minum tuak atau minuman lain, tapi mabuk memang bisa tak tahu lagi arah. Bisa tak tahu lagi arah ya. Jadi perhatian kita bisa mabuklah itu berlebihan. Untuk apa? Mencari rezeki. Bagus, tapi sampai mabuk. Semua itu aja dipikirkannya. Kalau ada yang mengganggu untuk memperoleh rezeki ini bisa dia. Itulah yang banyak orang kan tak pergi ke gereja. Alah, cari makan pastor, cari makan. Udah berapa tahun ke gereja, udah lama tapi cari makan. Mabuk, inilah mabuk. Tak tahu lagi arah. Bisa juga mabuk itu demi kepentingan bersama-sama, artinya kongko-kongko dengan kawan. Kan enak juga ya dengan kawan, apalagi kalau umpamanya ibu-ibu mergosip atau ini ada orang-orang tertentu sampai bisa itu nanti lupa anaknya sudah tak mandi. Mabuk dia kan. Mas endek kesini. Pak, anaknya udah tak mandi. Lupa. Ini udah mabuk. Banyak kemabukan-kemabukan ya. Juga mabuk untuk rekreasi.
Mulai hari Jumat sudah dipikirkannya kemana kita besok. Berenang-renang lah kita ya, berastagi lah kita, mabuk lah dia kan. Jadi kalau di gereja udah lama kali misalnya sudah pergi kami lama kali. Tuh mabuk lah ini kan. Jadi misalnya itu untuk dia 9 karena ke sana nanti kami berenang di Airos. Bapak dan Ibu, kemabukan seperti ini sebenarnya sangat sering membuat kita tidak fokus lagi kepada tujuan yang akhir. Kita tidak dilarang beraktivitas. Ya, silakanlah. Kalau anak-anak kita pun tak belajar ya Bu, mana bisa kita marahi ya kan? Atau orang umpamanya bekerja sembarangan aja, jangan fokuslah di situ, tapi selalulah fokus untuk tujuan yang kemudian sesudah hidup ini. Disitulah dikatakan oleh Tuhan, haruslah kita berjaga-jaga setiap waktu. Dan bagaimana karunya itu? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan. Jadi berdoa itu membawa kekuatan. Berdoa sebenarnya memanggil nama Tuhan ya, seperti tadi Sukri itu berhasil dia meyakinkan seluruh yang di dalamnya berdoa, Tuhan tolong. Dan dari hatinya itu tolong, jangan sampai kami jatuh dari hati mereka. Tapi sering juga sekarang ya, entah apa, ibu-ibu yang paling sering kulihat itu atau anak muda kan, kalau anaknya umpamanya udah kotor kali, Tuhan kotor kali anakku ini, aduh. Bukan Tuhan sebenarnya dipanggilnya, Tuhan burukkannya anakku ini, aduh. Dipanggil Tuhan, tapi sebenarnya bisa kita ganti nama begu anakku ini, bisa aja kita ganti itu kan, bodat kita ganti. Jadi kata Tuhan itu akhirnya tidak bermakna. Pada hari ini kita diingatkan selalulah berkomunikasi dengan Tuhan, itunya berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Rupanya senjata yang paling ampuh untuk tetap kita menyadarkan diri sehingga tidak terhanyut dan mabuk-mabukan atau tidak sadar lagi atau setengah sadar oleh kepentingan dunia, ialah berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, pada hari ini justru itulah akhir dari masa biasa kita, besok masuk kepada masa Advent. Marilah kita semuanya memperoleh kekuatan agar luput dari semua yang akan terjadi, agar kita katanya tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri ialah ketika kita berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di situ kita tahan berdiri. Kalau kita tidak berbuat sesuai kehendak Tuhan, kita tidak tahan melihat cahayanya dan kita akan terjatuh dan lari dari pandangan Tuhan. Marilah kita tetap berkomunikasi, biarlah perhatian kita tetap kepada keluarga, kepada anak, kepada kerja, kepada rekreasi atau kepengembangan diri, tetapi jangan sampai mabuk seakan-akan itu tujuan kita, padahal semua itu harus kita buat demi mencapai persatuan kita dengan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent. Amin.